Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan citra perempuan dan isu-isu gender dalam tradisi Katolik. Berawal dari gerakan hak asasi semua warga pada tahun 70-an di Amerika, di mana seluruh lapisan masyarakat menuntut persamaan hak antara manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Disinilah muncul teolog feminis sebagai satu gerakan yang mengkritik dan menuntut kedudukan perempuan dalam agama dan gereja. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakadilan sebagai wanita dari tradisi sosial budaya yang telah diciptakan dan dipertahankan oleh manusia itu sendiri untuk memperbudak sebagian sesama manusia, khususnya perempuan. Perempuan selama ini dianggap sebagai penggoda, pembuat dosa, dan dianggap sebagai sumber dosa di dunia. Hal ini berdasarkan pada tradisi gereja Katolik yang berkiblat pada kitab suci, dan kitab suci Perjanjian Baru sangat dipengaruhi oleh tradisi Yahudi, di mana secara teologis sangat bersifat patriarki. Bahwa kitab suci dianalisa secara kritis karena naskah ini menggunakan simbol dan gagasan patriarki seperti sapaan Allah sebagai Bapa. Dalam kitab suci terjadi penolakan terhadap beberapa teks kitab suci, seperti yang dilakukan oleh Mary Baker dan Elizabeth, karena dianggap bercorak diskriminatif dan terkesan dipaksakan ke atas perempuan. Menurut mereka, kitab suci tidak hanya menjadi landasan iblis untuk melindungi dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan, tapi mengandung pula ancaman dan teror terhadap kaum perempuan. Teks-teks ini menjadi sangat problematis bagi kaum perempuan karena dengan jelas menyatakan kelemahan perempuan dan batasan-batasan tertentu bagi perempuan dan laki-laki. Keterpurukan kaum perempuan semakin memuncak dalam gereja Katolik ketika mendalami konsep teologi para bapak gereja, seperti Tertullianus, Agustinus, dan Aquinas, terhadap perempuan yang terkesan sangat merendahkan martabat perempuan. Citra perempuan digambarkan secara negatif, yakni sebagai penyebab dari datangnya kejahatan di dunia dan kehidupan manusia, menurut pandangan Tertullianus. Agustinus dengan etika seks menempatkan perbedaan jasmani antara laki-laki dan perempuan pada simbol fisik yang menunjukkan fungsi lebih tinggi dan lebih rendah dari kedua individu ini, sehingga perempuan dipandang tak berdaya tanpa kehadiran laki-laki. Akhirnya, perempuan pun dipandang sebagai makhluk yang tidak sempurna karena sifat dasar yang dimilikinya sebagaimana yang diungkapkan oleh Aquinas. Menurutnya, ketidaksempurnaan itu terletak dalam jiwa yang kemudian disejajarkan dengan ketidaksempurnaan akal budi. Oleh karena itu, untuk mencapai kesempurnaan, maka perempuan dibutuhkan laki-laki. Bertolak dari semua penjelasan di atas, nampak dengan jelas bagaimana citra buruk perempuan. Citra buruk semacam ini tentu saja mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perempuan sekaligus mempengaruhi praktis hidup perempuan, terutama yang berhubungan dengan keterlibatan mereka dalam masyarakat secara khusus dalam kehidupan menggereja. Perbedaan gender tersebut sesungguhnya tidak jadi masalah sejauh tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, yang jadi persoalan saat ini adalah bahwa perbedaan gender umumnya melahirkan berbagai ketidakadilan gender, terutama bagi kaum perempuan. Dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan pastoral gereja, sikap mengesampingkan atau membuat peran kaum perempuan berada dalam posisi subordinat dibandingkan dengan kaum laki-laki juga bisa terjadi. Dari perjalanan sejarah gereja, nampak bahwa gagasan-gagasan yang muncul di kemudian hari mengenai peran perempuan memang lama-kelamaan mengalami pembaharuan dan peningkatan, terutama setelah Konsili Vatikan II. Yang kemudian memprihatinkan adalah bahwa perkembangan yang dicetuskan dalam pemikiran Konsili Vatikan II tidak selalu bisa berjalan seiring dengan realitas pemahaman umat yang ada di lapangan. Realitas lapangan menunjukkan bahwa terhadap kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam gereja masih cukup banyak dari antara umat Katolik, termasuk umat yang ada di Jakarta, yang berpandangan, bersikap, dan berperilaku atas dasar pemikiran yang menempatkan kaum perempuan pada posisi subordinat atau tidak setara dengan laki-laki. Ternyata pengaruh-pengaruh yang ditemukan ada yang mendukung, tapi ada juga yang menghambat terwujudnya pelaksanaan karya pastoral yang diemban gereja.